Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami, video diskusi mandiri mengenai isu yang terkait dengan Smart ASN. Berikut kelompok kami, kelompok 2, Latsar CPNS Angkatan 113, mengambil tema Smart City. Simaklah video diskusi kami sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Nur Cahyani. Pada pagi hari ini saya sebagai moderator dan juga ketua kelompok untuk kelompok kecil pada tugas kali ini. Pertama-tama sebelum memulai diskusi kita hari ini, mungkin bisa diperkenalkan satu persatu. Silakan mulai dari Mas Wahyu. Terima kasih Mbak Aulia. Perkenalkan, nama saya Wahyu Prasetyo. Saya dari instansi Satpol PP Kota Malang. Selanjutnya Mbak Desiana, silakan. Ya, terima kasih Dr. Aulia. Perkenalkan, nama saya Desiana Zara Inti. Saya dari instansi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang. Terima kasih. Kemudian Mbak Sonia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Aulia. Nama saya Sonia Rahma. Saya dari instansi Puskesmas Mojolangu, Kota Malang. Selanjutnya Mbak Sela. Nama saya Sela Vandita Yulita Sari, saya dari instansi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang. Selanjutnya Mbak Noni, silakan. Terima kasih Dr. Aulia. Nama saya Noni. Saya analis lingkungan hidup di Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya saya sendiri sebagai moderator pada pagi hari ini, yaitu nama saya Aulia Nur Cahyani, saya dokter umum CPNS di Puskesmas Polowijen Kota Malang. Baiklah, langsung saja pada pagi hari ini kita akan membahas tentang salah satu isu Smart ASN atau manajemen ASN ya. Kali ini kita memilih tema yaitu Smart City. Jadi Smart City ini konsep pengembangan dan teknologi, pengembangan dan pengelolaan kota dengan pemanfaatan teknologi. Jadi teknologinya teknologi informasi dan komunikasi untuk menghubungkan, memonitor, dan mengendalikan berbagai sumber daya yang ada di dalam kota tersebut yang akan menerapkan Smart City tersebut dengan lebih efektif dan efisien. Jadi nanti kita akan yang pertama akan membahas tentang ini ya, pengertian dan indikator Smart City khususnya untuk di Kota Malang. Mungkin ada yang mau memulai, memaparkan Smart City itu apa sih? Silakan. Mohon izin dok, mau menjelaskan sedikit. Ya, silakan Mbak Sela. Pemerintah Kota Malang ini kan tengah serius dalam mewujudkan Smart City. Apa sih Smart City itu? Smart City dari bahasa Inggris ya pastinya. Kota cerdas, kota yang smart ketika investasi manusia, kondisi, dan resiko masyarakat, modal finansial, sumber daya energi, transportasi, itu dikelola dengan bijak. Dengan menggunakan teknologi informasi yang mendukung layanan perkotaan. Apa sih fungsinya Smart City ini? Smart City ini bisa mengurangi berbagai permasalahan kemacetan lingkungan, sosial, ekonomi, karena kan Kota Malang ini adalah kota pendidikan ya, jadi sekaligus kota pariwisata tentunya menyebabkan banyak masalah yang kompleks. Jadi untuk ini ya, tujuannya kita kalau misalnya menerapkan Smart City itu supaya memaksimalkan pelayanan kepada warga, terus memaksimalkan sumber daya yang dimiliki, fasilitas, semua ya. Ada lagi yang mau menambahkan mungkin? Jadi kita membahas tentang latar belakang Smart City-nya dulu. Gitu. Yang mau menambahkan tentang Smart City secara umum? Silakan, mungkin Mas Wahyu Prasetyo, ada yang mau disampaikan? Terima kasih. Kalau dari saya
hanya mempertegas saja dari pengertian dari Mbak Sela tadi, yaitu memang benar yang sudah dicita-citakan dari pemerintah kita, yaitu menciptakan kota yang cerdas, di mana kota yang cerdas itu bisa mengintegrasikan mana saja dalam sistem pemerintahan itu untuk menciptakan kota yang efisien, kemudian bisa memberikan dampak terhadap sumber daya alam maupun dengan sumber daya manusianya. Jadi tujuannya juga memperbaiki pelayanan publik, di mana saat ini pelayanan publik sudah menjadi pintu utama dalam pemerintahan tersebut menjalankan pemerintahan, serta kesejahteraan juga tidak harus merusak lingkungan juga, tapi juga harus dimanfaatkan secara lebih baik dan efisien. Itu dari saya. Oke, baik. Terima kasih, Mas Wahyu. Jadi memang penting ya untuk berpikir menerapkan Smart City ini di Kota Malang, apalagi Kota Malang kan memang salah satu tujuan pendidikan juga, terus pariwisata akan banyak warga yang berdatangan, jadi warga luar Malang yang terus berdatangan setiap tahunnya. Oke, jadi itu memang Smart City yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai ini ya, mungkin indikator Smart City yang dipakai di Kota Malang. Mungkin ada yang bisa menjelaskan atau udah menemukan, boleh di sharing. Kalau penerapan Smart City di Kota Malang sendiri itu ada 6. Yang pertama itu adalah Smart Governance, di mana harus ada keterkaitan antara pemerintah dengan masyarakatnya, yang mencakup interaksi dan menghubungkan pihak masyarakat, swasta, pemerintah, dan komunitas, serta berfungsi sebagai wadah integrasi. Lalu Smart People. Smart People sendiri itu ialah karakteristik yang berkaitan dengan sumber daya manusia, yaitu masyarakat Kota Malang, di mana pemahaman masyarakat terhadap teknologi yang diperoleh melalui pendidikan maupun dari pelatihan. Dan yang ketiga adalah Smart Living, yaitu karakteristik penggunaan ICT atau ICT dalam hal gaya hidup di masyarakat. Lalu Smart Mobility, yaitu karakteristik penerapan ICT dalam penataan Kota Malang yang mendukung integrasi dan sistem logistik di dalam sebuah kota untuk menciptakan rasa aman dan saling terhubung. Dan yang kelima ialah Smart Economy, yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir ialah Smart Environment atau penggunaan teknologi informasi untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan yang sehat, serta pelestarian lingkungan untuk menciptakan lingkungan yang hijau dan ramah lingkungan. Seperti itu. Jadi di Kota Malang sudah ada 6 penerapan dengan 6 indikator penerapan Smart City tersebut. Baik, terima kasih Mbak Zahra untuk pemaparannya. Jadi langsung saja bahasan yang selanjutnya itu kita akan bahas tentang masalah ya. Jadi kira-kira sekarang ini dalam menuju Smart City itu masalah apa saja sih yang dihadapi Kota Malang khususnya? Gitu. Nanti setelah kita memaparkan masalahnya, kita akan menganalisis apa kelemahan dan kelebihan yang sudah dimiliki Kota Malang. Mungkin dari Mbak Noni bisa Ya, terima kasih. mengidentifikasi potensi atau masalah yang ada di Kota Malang. Ya, terima kasih Bu Aulia. Baik untuk potensi atau masalah yang ada di
Satu dulu, mungkin masalah dulu nggak apa-apa. Oh ya, untuk yang pertama, untuk permasalahan yang ada di Potensi dulu juga nggak apa-apa. untuk permasalahan yang ada di Kota Malang dalam penerapan smart city ini. Yang pertama untuk dari aspek smart environment itu ada masalah partisipasi masyarakat dalam penggunaan smart electricity atau token listrik itu masih rendah. Kemudian dalam smart economy terdapat kendala permodalan atau investasi pada UKM dan juga koperasi. Dalam smart living, contoh permasalahannya semakin tingginya tingkat membaca buku, itu perlu dukungan sarana prasarana perpustakaan. Jadi masih kurang untuk mobil perpustakaan keliling yang melayani di perpustakaan di kelurahan. Kemudian smart people masih terdapat lulusan SD, SMP yang tidak meneruskan ke jenjang selanjutnya, pendidikan selanjutnya. Smart government, sistem transparasi data dan respon tergolong lama, jadi harus menunggu disposisi, sehingga perlu jadi belum optimal untuk sistem administrasi dan informasinya. Untuk smart mobility, CCTV masih terpasang di 16 titik kemacetan, jadi masih terbatas. Demikian, terima kasih. Terima kasih untuk Mbak Noni sudah memaparkan masalah yang identifikasi masalah yang dihadapi oleh Kota Malang terkait dengan penerapan Smart City. Boleh dari identifikasi masalah, ada yang mau menambahkan dulu mengenai masalah yang selain yang dibilang oleh Mbak Noni? Atau kita langsung bahas kira-kira langkah apa saja atau potensi apa saja yang dimiliki Kota Malang untuk mengatasi masalah tersebut? Atau langsung saja ke potensi ya? Mungkin saya menambahkan sedikit, boleh? Oh, silakan, Mas Wahyu. Ya, tentang analisa masalah dari Smart City tadi yang sudah disebutkan oleh Mbak Noni, seperti dicontohkan untuk permasalahan tentang penggunaan token yang masih rendah, ini sangat berkaitan sekali dengan lingkungan sekitar saya juga. Di warga itu masih memperdebatkan bahwa kalau pakai token itu dia malah habisnya listriknya cepat habis. Padahal kan sebenarnya kalau dari PLN sendiri bisa ada sosialisasi dan malah membuktikan bahwa itu tidak benar, itu bakalan pasti banyak warga-warga yang ikut ke token, karena token sendiri juga tidak ada biaya abonemennya juga. Jadi kan itu sebenarnya bisa mengurangi sekitar 20-30 ribu juga. Padahal harusnya dikomunikasikan seperti itu. Tapi kan masih kurangnya sosialisasi bahwa token itu ada yang ngomong cepat habis itu. Mungkin seperti itu. Kalau dari smart economy, mungkin tentang UMKM di wilayah Kota Malang itu sebenarnya karena saya di Satpol PP ya, jadi banyak pedagang-pedagang kaki lima yang berjualan, tapi mereka itu sebenarnya bingung mau di mana tempat jualannya. Akhirnya mereka berjualan di trotoar, mungkin di dalam taman-taman yang dilarang. Itu memang mereka memaksakan seperti itu karena mereka ini nggak ada badan yang mengarahkan mereka untuk di mana sih lokasi berjualan yang diperbolehkan. Nah itu kan bisa juga sebagai solusi bagi mereka yang berada di UMKM. Seperti itu. Kalau untuk yang
smart living itu ada kaitannya juga dengan kepunahan gedung bersejarah yang terus-menerus menipis atau sedikit sekarang di Kota Malang, karena kawasan-kawasan yang rumah-rumah asli yang pada zaman dahulu kita lihat bahwa itu merupakan rumah Belanda atau sebagainya, sekarang sudah dimodernisasi, dan itu juga sangat disayangkan, padahal itu juga aset yang bagus nanti untuk pariwisata di Kota Malang. Untuk smart people yang untuk keberlanjutan sekolah mereka itu harusnya itu bisa dikurangi, karena di Kota Malang sendiri untuk SD, SMP di negeri itu sudah digratiskan. Jadi itu bagaimana peran proaktif dari mulai dari RT, RW, dan kelurahan itu bisa menyampaikan ke keluarga yang mungkin tingkat pendidikannya masih rendah. Kemudian untuk smart government juga bagaimana penerapan aplikasi-aplikasi yang sudah dibuat oleh pemerintah itu juga harus disosialisasikan dengan baik, karena di pemerintahan sudah ada banyak aplikasi yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk pengurusan ke dinas pendudukan, itu juga bisa melalui online, itu harusnya disosialisasikan lagi. Kemudian untuk smart mobility, ini juga berkaitan dengan transportasi, di mana Kota Malang sudah lebih baik juga dengan adanya bus sekolah yang digratiskan oleh Pemkot Malang, itu sangat dimanfaatkan oleh siswa-siswa yang bersekolah, jadi tanpa harus menggunakan kendaraan bermotor, mereka juga bisa langsung ke tempatnya dengan gratis dan ditanggung oleh pemerintah Kota Malang. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Wahyu. Sudah sangat lengkap ya saya kira. Jadi intinya memang masih banyak kekurangan, dan juga kekurangannya itu tidak hanya dari segi SDM-nya ataupun dari segi sarana dan prasarananya. Ada beberapa bidang yang memang sarana dan prasarana sudah mendukung, tinggal minat dari SDM atau warga Kota Malang yang belum. Jadi memang sangat sudah tepat ya yang dikemukakan oleh Mas Wahyu tadi. Tinggal jika minat terhadap token itu kurang, maka kita harus melakukan sosialisasi seperti itu. Jadi tadi sudah lengkap, satu persatu permasalahan diberikan contoh solusinya. Selanjutnya ada yang mau menambahkan mungkin? Kita tinggal sedikit lagi waktunya. Boleh yang mau menambahkan tentang kekurangan Kota Malang? Boleh, Mohon silakan. izin dok, Potensinya mungkin sedikit. Kalau berbicara tentang kekurangan, pastinya juga ada kelebihan ya. Jadi yang saya rasakan, saya tinggal di Kota Malang dengan inovasi-inovasi yang ada di Kota Malang. Contohnya adalah adanya inovasi di bidang pengelolaan sampah. Contohnya adalah Bank Sampah Malang. Nah, ini diperjualbelikan dan menjadi wadah untuk membina masyarakat dan beromset sekitar 350 juta per bulan juga. Kita juga ada tong sampah tematik, jadi tempat sampah yang dipilah-pilah berdasarkan sampah organik maupun non-organik. Kemudian kita juga ada inovasi di bidang smart building, pemukiman kumuh, dan Pemkot sudah melakukan program bedah rumah dengan melakukan pengecatan, kemudian kampung warna-warni, Gelintung Go Green, kampung putih. Nah, fungsinya ini diharapkan nantinya menjadi smart kampung yang berbasis komunitas. Kemudian dari inovasi smart PJU kita juga ada penerangan jalan umum berbasis Android, jadi sudah sistemnya otomatis menggunakan Android. Dan kita juga ada smart ekonomi, Pasar Ororodowo, itu sudah menggunakan QRIS, jadi memudahkan untuk pembayaran di masyarakat. Sepertinya itu saja dok. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Mbak Sela. Saya kira untuk diskusi pagi hari ini sudah cukup bagus, sudah cukup baik. Kita sudah fokus ke Kota Malang ya, kita mengambil Kota Malang. Jadi kesimpulannya adalah kita sebagai ASN itu, oh iya boleh silakan sebelum diakhiri. Mungkin menambahkan sedikit tadi yang dari Mbak Nani kan udah ini ya masalahnya mungkin yang perpustakaan keliling masih kurang. Nah itu sebenarnya Kota Malang sudah punya e-library. E-library ini bisa diakses di Google Play. Jadi mungkin bagi anak-anak sekolah mungkin lebih disosialisasikan lagi terkait dengan e-library ini karena sangat memudahkan sekali sebenarnya daripada harus ke toko buku atau ke perpustakaan gitu. Jadi mungkin sebenarnya sudah sangat banyak yang terintegrasi dengan digital untuk Kota Malang. Cuman mungkin lebih ke sosialisasi kepada masyarakatnya harus lebih ditingkatkan seperti itu, Dok. Oke, terima kasih Mbak Sonia. Ya, betul sekali. Masih jarang ya yang tahu adanya e-library itu. Jadi memang sosialisasi yang harus. Jadi smart city-nya sudah dapat, yaitu e-library-nya sudah ada. Cuman sosialisasinya ya yang masih kurang. Baik, terima kasih teman-teman. Alhamdulillah, mungkin waktunya sudah cukup ya untuk diskusi pada pagi hari ini. Terima kasih partisipasinya. Saya hanya ingin memberikan kesimpulan saja sedikit. Jadi intinya kita sebagai ASN atau CPNS pada tahun ini, nantinya ketika kita sudah menjadi ASN, kita harus ikut membantu pemerintah mewujudkan sesuai dengan ini ya, kota tempat kita bekerja. Jadi misalnya kita membahas Kota Malang, kita harus ikut mewujudkan Kota Malang menjadi kota yang cerdas dan inovatif sesuai dengan misi atau visinya ya. Dengan ikut mendukung terwujudnya Smart City di Kota Malang. Terima kasih apabila ada salah kata dari saya sebagai moderator dan ketua kelompok pada pagi hari ini, saya mohon maaf. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.